Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulana Stuti dari kelas B Administrasi Sistem dari kelompok 8. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang hasil kelompok kerja sama kerja sama kami dan akan menjalankan sekaligus mempraktekkan tentang konfigurasi web, server, database, dan DNS untuk website perpustakaan. Jadi di sini kita menggunakan 3 PC atau 3 laptop untuk melakukan konfigurasi agar semuanya saling terhubung pada satu website yang kami pilih, yakni website perpustakaan. Pada bagian ini, di sini saya akan menjelaskan tentang pada bagian konfigurasi pada database PostgreSQL. Yang pertama, di sini kita disuruh untuk membuat database. Di sini sebelum membuat database, di sini kita harus melakukan install terlebih dahulu kepada PostgreSQL. Setelah kita berhasil install, kita di sini diminta untuk masuk ke dalam PostgreSQL. Untuk masuk ke dalam PostgreSQL, kita menggunakan sudo min-u Postgres PSQL. Setelah itu, setelah itu kita membuat database di mana saya di sini memilih membuat database bernama Perpustakaan Pintar. Di sini dapat dilihat Create database web perpustakaan pintar. Create database artinya database perpustakaan pintar ini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya di sini untuk membuat tabel pada perpustakaan pintar, kita diharuskan untuk masuk ke dalam website ke dalam database perpustakaan pintar. Dapat dilihat bahwa saya sudah berhasil masuk ke dalam website perpustakaan pintar. Dan di sini membuat table, create table, daftar buku dengan ID serial pramiliki, judul buku, dan stok buku. Ini sudah di tabelnya berhasil dibuat. Untuk mengisi value-nya, kita sudah berhasil mengisi value menggunakan insert into untuk mengisi value daftar buku. Kita isi satu value, itu belajar SQL dengan stok 25. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, kita di sini diminta untuk membuka file konfigurasi PostgreSQL. Untuk membuka file konfigurasi PostgreSQL, kita menggunakan perintah sudo nano etc PostgreSQL 16 ini untuk versi VirtualBox main PostgreSQL config. Pada bagian ini kita diminta untuk mengubah atau menghapus bagian listen address. Ini dihapus tanda ini agar tidak menjadi komen dan juga tanda ini kita ubah menjadi bintang. Setelah kita buka, untuk melakukan perubahan, kita menggunakan perubahannya itu mengaktifkan seperti ini, menunjukkan bahwa konfigurasi PostgreSQL ini sudah aktif karena sudah tidak adanya tanda ini. Selanjutnya kita di sini diminta untuk mengubah listen address dengan IP web server. Di sini saya mengubah menggunakan IP teman saya yang bekerja sebagai web server yaitu 10.77.8986/24. Ini sudah berhasil diubah. Setelah sudah berhasil diubah, kita diminta untuk melakukan restart PostgreSQL dan mengaktifkan firewall. Di sini sudah berhasil kita aktifkan sistem apa sudah berhasil kita restart PostgreSQL dan juga UFW-nya, firewall-nya ini kita sudah berhasil hidupkan. Maka dari itu, dengan langkah-langkah yang sudah saya penuhi dan dengan benar, maka di sini bahwa sudah berhasil terkonfigurasi antara database dan juga web server.
Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ar-Rasyid Azhar dengan NIM akhir 2068. Di sini saya akan menunjukkan untuk konfigurasi web servernya. Baik, pertama sudah pasti kita perlu sudo apt update agar package-package kita di update terlebih dahulu. Sudah. Lalu kita perlu sudo apt install apache 2. Namun di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi tulisannya di sini sudah apache already the newest version. Lalu karena saya sebagai web server, saya perlu untuk memberikan akses, sebelumnya kita perlu berada pada satu jaringan yang sama. Oleh karena itu, agar dapat diakses, maka kita perlu mempublic atau memberikan akses kepada laptop lainnya untuk melihat dan menyambung ke web saya. Mulai dengan sudo ufe allow apache. Maaf. Sudo ufe allow apache, sudo ufe enable aktif, firewall sudah aktif. Mari kita lihat statusnya. Oke, sudah allow action from anywhere semuanya. Nah, sekarang sebenarnya saya sudah menyiapkan kode websitenya yang ada di GitHub saya. Maka sebenarnya kita tinggal masuk ke root saja, ke root var www html cd cd var www html. Nah, lalu kita tinggal git clone terus kasih kode apa yang ada di sini. Namun karena saya sudah mengclone-nya tadi, bisa dilihat di sini. Nah, perpustakaan sudah ada di sini. Dan saya juga sudah meng-clone atau mengubah permissionnya semuanya, jadi semuanya dapat read, juga edit dan execute, write, read dan execute. Maka sekarang tinggal kita tunjukin saja web saya, yaitu pertama kita lihat IP saya dulu, 10.236.220.86. Maka tinggal kita tulis di sini HTTP, karena ini portnya 80 maka HTTP bukan HTTPS. Terus kita garing 2 kali, masukin IP 10.236.220.86. Maaf, belum CD. Nah, ini dia. Ini di sini set telnet juga sudah connected, yang artinya berarti saya sudah memang terhubung dengan laptop lainnya atau satu jaringan dengan laptop lainnya. Nah, di sini kita tuh ngecek DNS Google dulu menggunakan NS lookup 888. Nah, jadi di situ kita bisa ngelihat DNS Google-nya dan juga addressnya gitu. Nah, setelah itu kita bisa nge-lookup menggunakan
DNS server IP-nya dari kita. Nah, kita bisa lihat tuh lokalnya itu kita punya. Nah, di sini kita bakal konfigurasi netplan di mana menggunakan sudo nano etc netplan 01 netjfgate.yml. Nah, setelah itu kita bisa ngesudo install apt install apache 2. Nah, dimana nanti kita bakal ngesudo lagi -r untuk usernya gitu di dalam file var www.perpustakaan.local. Nah, di dalam sudo nano etc apache 2 sets available-nya itu terdapat konfigurasi yang udah kita atur, di mana virtual hostnya itu 80, server name-nya itu perpustakaan.local. Nah, jadi dengan konfigurasi ini tuh kita ngekonfigurasi untuk sets-nya gitulah. Nah, kita coba ping di sini dan berhasil, dan dia udah bisa gitu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan di command prompt di Windows, bukan lagi di Ubuntu servernya, dimana kita bisa ngeping perpustakaan lokalnya gitu. Nah, mungkin di sini masih belum bisa karena kita belum kayak ngatur, jadi diatur dulu sih sebenarnya. Nah, kita bisa ngelihat itu ngekonfigurasinya tuh di host, dimana kita buka notepad itu menggunakan administrator. Nah, nanti kita tinggal buka hostnya aja. Nah, kita bisa masukin IP-nya dan juga nama dari servernya gitu, yaitu perpustakaan.local. Nah, setelah itu kita bisa nge-lookup menggunakan DNS server IP-nya dari kita. Nah, kita bisa lihat tuh lokalnya itu kita punya.